1+1 sama dengan 2. Yoi. Kalau nggak bisa juara 1, juara 2 aja nggak apa-apa ya ketiga. Kedua adalah menguji kreativitas kembali ya dari Persib Bandung. Ya karena dari banyaknya peluang atau opportunity yang diciptakan Persib, ya ternyata memang yang masih menjadi tanda tanya adalah end produknya mana. Iya. Terlepas 2 golnya penalti, tapi memang penaltinya layak ya, terutama penalti kedua yang dimana Diki kiper dari Madura United melakukan pelanggaran yang cukup keras. Laga lawan PSBS itu bukan kali pertama Persib tuh mengalami deadlock. Karena sering sekali mereka tuh bisa masuk final third, cuman end produknya. Iya. Bagaimana kipas Paruh musim kedua dari Super League sudah resmi dimulai. Gimana tim kebanggaan lo? Menang nggak? Atau mungkin lagi ada yang sedih gitu melihat kok kayaknya nggak ada yang berubah ya dari tim kebanggaan gua. Nah, kita bakal bahas bareng-bareng pastinya seperti biasa di Gibah Bola. Gila, kali ini kita di ruang VAR-nya Gibah Bola nih. Yes. Iya kan? Mungkin 1 juta viewers sebelumnya. By the way, kita udah 1 juta viewers nih. 1 juta viewers, yoi. Mungkin penasaran nih sama jeroan dari ruang VAR-nya Gibah Bola. Yes, dan ini adalah jeroannya ya, ruang VR yang lebih baik daripada ruang VR LIB ya. Wah. karena pakai bilik ya. Bilik, betul. Atau nggak pakai mobil itu, mobil Bilik warnet lagi. Aduh, bilik warnet kayu tuh biasanya tuh. Gimana kabarnya Sob? Alhamdulillah. Oh James, selamat Thank you. atas kemenangan alias anak pertamanya. Iya, terima kasih. Muhammad siapa namanya? Enggak dong. Bukan. Ini tapi kok kenapa ya aku pakai MU ya? Salah tempat gak sih sebetulnya nih? Karena yang menyinari dunia sekarang bukan matahari tapi King M. Ya, ikut senang ya sebetulnya Senang banget. Satu sobat kita ada yang happy banget. 2 kali kemenangan beruntun ya. Betul, lawan peringkat 1, peringkat 2. Waduh, Iya dong. langsung aja deh ketemu juara Liga Champion tuh. Iya lagi. Nah, ini penampilan dari MU kalau misalkan gue lihat di Super League tuh juga ada yang mirip-mirip. Waduh. Persebaya Surabaya juga lagi menang. Lagi nanjak. Lagi 2 kali kemenangan beruntun, belum terkalahkan 5 pertandingan terakhir. Tavares. Dan bersama dengan Bernardo Tavares kayaknya nyaman banget nih untuk saat ini. Tavares dengan kondisi yang tidak seideal karena di tim sebelumnya mungkin mendapatkan kondisi yang tidak seideal di Persebaya aja bisa mendapatkan hasil yang luar biasa ya. Tetapi kita lihat bagaimana Tavares pindah ke tim barunya, dia bisa lebih nyaman tentunya dengan manajemen, dengan kondisi yang lebih baik, lebih ideal tentunya, pasti hasilnya lebih maksimal. Tapi kita gini aja nih. Dan maksimalnya 3-0 ya lawan PSM ya. Di kandangnya PSM. Iya. Kandangnya Itu peringkat Bantul. 6, peringkat 7 kan? Yoi. Duel papan tengah. Yoi, itu seru tuh ya. Itu review yang pertama dari paruh musim kedua yang baru aja bergulir. Kemudian juga ada hasilnya dari Persijap Jepara. Akhirnya menang. Nih, alhamdulillah. Gue hitung ya, ini kemenangan Persijap Jepara sejak bulan 9, sejak bulan September, dan kemenangan Persijap pertama di Gelora Bumi Kartini sejak bulan Agustus. Artinya dia tidak menang di Gelora Bumi Kartini dari bulan Agustus sampai Januari, 5 bulan. Lawan Persib Terakhir lawan Persib 2-1. Gil, lama banget itu. 5 bulan. 5 bulan ternyata. Di Gelora Bumi Kartini. Ya kita lihat ya, kan kalah tumpengan doa, kalau menang apa ya mereka ya? Iya. Lebih pasti festif lah, lebih gede lagi gitu. Syukuran. Syukuran boleh. Outing ke itu Bogor. bukan apa namanya? Pak Karimun Jawa. Karimun Jawa. Kalau enggak festival Hadro nggak sih? Atau enggak festival Sound Horek boleh. Bisa. Nah, terus habis itu juga ada Malut United yang menggilas Persik. 4-0 di kandang sendiri di Gelora Kiraha, dan kemudian juga yang kita bisa amati betul ya di kemenangan Malut United ini adalah gimana peran dari Yakob, Tyron Del Pino, DDS, Ciro, ditambah Rezaldi Hehanusa harus mandi lebih cepat. Iya. Walaupun kayak apa itu yang membuat Malut lebih bermain lebih nyaman ya. Iya, berpesta lah. Bule kartu merah. Iya, gua rasa emang kartu merahnya juga Itu debut bule ya? Debut bule sama Persik. Sama Hamra juga kan balik lagi ya? Balik lagi, kalau Hamra itu melanjutkan cerita bahasanya. Kalau gue lihat bule itu kemarin mungkin selain dia last man standing ya, dia memang pelanggaran cukup keras kepada DDS. Tapi capek nih James kita. Iya, berdiri. Makanya kalau gitu kita mau kasih tahu nih ke sobat pegibah ya. Yep.
kalau di episode kali ini kita memberikan yang spesial, kita memberikan suguhan yang istimewa. Ini bentuk apresiasi kita juga buat Sobat Penggibah ya. Buat 1 juta viewers kita. 1 juta viewers kita ini, karena kita udah punya yang namanya set baru. Kita ada set baru nih Sobat Penggibah. Kita bisa lihat ya dari ruang VR. Bagaimana Pak? VR udah siap ya? Siap Pak. Oh sudah siap, sudah siap. Zidane siap? Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuan umurnya Pak, ketahuan umurnya. Ketahuan umurnya. Zidane siap. Ketahuan umurnya. Makelele siap? Iya. Kaisedo itu Kaisedo. Oke, Sendo. Noni. Yaudah kalau gitu kita ke bawah ya. Yes. Kita pengen pamerin ke Sobat Penggibah, semoga juga tambah nyaman dengan set yang baru ini. Iya. Nah, transisinya gini lah. Oh iya. Oke, 3, 2, 1. Hey. Wow. Ya, ini nyaman banget ya. Jadi Ya, kita bisa lebih explore, lebih bebas. Kayak kamar sendiri, Jay. Kamar sendiri, benar. Jadi bebas kita mau ngomong apa. Kalau di kamar kan kita buka-bukaan. Karena Labib bakal banyak ngasih info A1 katanya. Waduh, Ya, itu dia, udah itu langsung dia. ditodong Iya, aja. Katanya memang Labib sekarang udah masuk ke grup kaum berdasi. Ya, kaum-kaum yang biasanya tahu info-info A1 gitu biasanya di A2 bulan saya. Indonesia. A2 sama A4. Pokoknya once again thank you banget LED. Ya. Ya semoga bisa semakin berjaya di 2026 buat LED. Yes. Oke, sekarang kita lanjut lagi guys. Ini ngomongin soal hasil-hasil yang ada di paruh musim kedua yang baru aja kemarin dimulai. Tadi kan kita udah ngomongin 3 pertandingan ya. Yap, betul. Dan untuk yang sekarang ini di set yang baru ini langsung aja kita buka dari pertandingan yang berlangsung di Gelora Bung Karno. Wow, Ini 2 adalah gol penalti. Yes, ini kemenangan Persija Jakarta dari Madura United walaupun memang cuacanya kan nggak mendukung ya saat itu ya. Sebenarnya Hujan deras. pas laga tersebut sih, di laga tersebut hujannya itu gue catat dari menit 60 sampai menit 90. Keren nggak? Keren. Dicatat hujannya. Badan Statistik Nasional. BMKG harusnya ya. Iya BMKG. Ayo. Tapi kalau secara itu kan oke lah cuacanya memang hujan Ekstrim di memang. menit ke 60 Iya, ekstrim lagi juga. ekstrim banget. Ya dan Private kebetulan- Jakarta lah bisa dikatakan saat itu. Betul, dan tapi kalau kita melihat dari performanya Persija Jakarta ini yang mahal nih sebetulnya Iya. karena memang paruh musim kedua semangatnya berbeda dari Yap, Macan betul. Kemayoran Betul. bersama Mauricio Souza dan ditambah lagi juga di akhir laga ada yang kenalan diri di sana tuh. Oke, Iya betul. kan? Ada yang Semakin datang lama. masuk. Yoi. Ya kemarin gue lihat pas itu Mas Tatuan. Mas Bukan. Tat. Mas apa? Mas Tatuan. Skena. Skena total ya. Mas Skena. Oke, Mas gimana? Skena, ya gue lihat Bib. itu yang pasti calculated win ya buat Persija Jakarta. Memang dari awal pertandingan jelas Persija akan memenangkan laga. Terlihat walaupun ini menariknya Persija tanpa 2 gelandang utama mereka, Van Basten Souza dan juga Fabio Calonego yang mendapatkan hukuman Karena suspend mengacungkan jari yang kurang manisnya ya. dia tejo dia. Tejo. Diacungkan. Ya, itu. Oke. Fabio juga masih mendapatkan hukuman 3 pertandingan dan harus menggunakan duet gado-gado gue bilang. Aditya Warman sebagai gelandang tengah murni tapi usianya masih cukup muda 20 tahun ditemani oleh Jordi Amat yang dipaksa akhirnya mengunlock salah satu kualitasnya sejak bermain di Vallecano atau JDT main sebagai DMF. Jadi sesuai sama prediksi kita kemarin. Iya, pasti DMF-nya Jordi Amat. Dan bener, akhirnya double pivotnya di laga tersebut Jordi Amat dan Aditya Warman. Dan gue lihat saling mengisi kedua pemain tersebut. Bahkan Aditya Warman di menit 50 pun sempat cedera dan akhirnya digantikan sama Rehan Hanan. Jadi kuncinya kemarin Jordi Amat yang main sebagai seorang DMF ataupun halfback juga kan. Dia mengisi lini pertahanan bersama Thales dan juga Rizky Ridho. Dan gue ngeliat terlepas 2 golnya penalti, tapi memang penaltinya layak ya. Terutama penalti kedua yang dimana Diki kiper dari Madura United melakukan pelanggaran yang cukup keras. Sebenarnya Maxwell itu udah mau jatuh di jegalan pertama dari backnya Madura United, tapi Maxwell masih mengejar bola tersebut dan akhirnya bisa melewati Diki Indriana dan akhirnya sebuah gol yang dari titik penalti yang cukup tenang walaupun dieksekusi 2 kali. Dan yang pertama sebenarnya yang gue senang adalah eksekutor pertama adalah di penalti dan gol pertama adalah Gustavo Almeida. Dan itu sebuah gol yang sebenarnya cukup membuat setidaknya mental bertanding dan kepercayaan diri seorang striker meningkat. Karena kita selalu membahas bahwa kepercayaan diri seorang striker kan yang penting dia mencetak gol dan Gustavo membuktikannya. Dan terlepas dari ini semua dengan kondisi yang belum sempurna, sebenarnya kondisi lagi nggak ideal ya karena 2 gelandang utama plus 1 gelandang backup Hanif Syahbandi anak Bekasi itu cedera dan dipastikan absen kemungkinan sampai akhir musim. End season ya dia? End season buat
Hanif GWS ya buat Hanif Syabandi, dan gue ngelihatnya sih Persija udah menunjukkan karakter kalau mereka adalah salah satu title contender terkuat di Super League musim ini. Applause buat Persija dan menjadi modal penting karena laga selanjutnya mereka bertandang ke markasnya Persita Tangerang. Ini akan menjadi laga yang sangat seru, tapi kemarin Sen Petinama juga udah diperkenalkan dan Fajar Fatur Rahman dan Aladin Aljair ternyata main dan ternyata kita udah prediksi tuh di preview sebelumnya bahwa keduanya akan bermain kayaknya nggak main dari awal, main sebagai pemain pengganti. Aladin kemarin main sebagai pemain pengganti, Fajar Fatur Rahman juga masuk di menit 80 sekian dan ternyata kedua pemain tersebut langsung tune in. Aladin mencetak gol pertama, walaupun mencetak gol dan harus dianulir karena ada foul yang dilakukan oleh Dikri, kiper dari Madura, yang melakukan gerakan terlebih dahulu sebelum shooting yang dilakukan Maxwell, dan Fajar Fatur Rahman yang main di pos sebelah kanan. Benar-benar kuat naik turunnya ketika rajin membantu penyerangan dan solid alias disiplin ketika membantu pertahanan. Ini menjadi rekrutan yang penting. Sen Patinama juga mengisi back kiri mungkin untuk Persija Jakarta. Gue lihat apakah ada nama yang akan mengisi, nama baru yang mengisi skuad dari Persija Jakarta yang berposisi sebagai posisi 6 dan 8, itu yang masih penasaran. Nah ini gue penasaran juga dari point of view lo. Dia melihat kemarin kemenangan dari Persija Jakarta, Madura 2-0, 2 gol dari penalti. Tapi memang tadi gue di awal bilang bahwa ya ini kayak semangat baru aja buat Persija Jakarta. Refresh juga pastinya dengan adanya komposisi yang baru di Persija. Ya. Jadi memang gue melihat bahwa ada potensi lain yang akan coba untuk ditawarkan Mauricio Souza di paruh musim kedua ini. Ya, gue sama Labib udah beberapa kali memprediksi terkait dengan laga Persija versus Madura United. Dan sebenarnya gue juga memprediksi kemarin sama Labib bahwa ini klasemen tidak akan berubah karena secara hitung-hitungan semua klub yang diunggulkan itu akan menang. Persib menang, Persija menang, Malut menang, Borneo menang, dan akhirnya kejadian. Gua khusus untuk pertandingan Persija versus Madura United, mungkin banyak orang yang berharap Persija bisa tampil lebih baik dari laga lawan Madura United karena kalau di atas kertas golnya hanya melalui penalti, dalam tanda kutip hanya, tapi kan penalti itu nggak cuma doang. Ada hal yang diusahakan, ada setup serangan yang dibuat sehingga menghasilkan penalti karena dianggap pasti berbahaya, pasti memiliki peluang untuk mencetak gol. Dan kalau mau mengkritisi apa yang disajikan Persija di GBK, mungkin tadi bagaimana para pemain bisa lebih sering untuk membuat atau melakukan chances created. Jadi menciptakan peluang dan mengeksekusi peluang tersebut, bukan hanya dari titik penalti. Dan gue setuju apa yang Labib katakan, gesture pemain Persija itu luar biasa ketika mempersilahkan Gustavo Almeida untuk menjadi algojo di penendang pertama. Betul. Karena bisa saja entah itu Maxwell yang akan mengambil karena ya dari konversi menjadi gol dan juga jumlah torehan golnya sudah terbukti gitu. Dan ini kan sebuah gesture bahwa ya kita pengen juga ngangkat moral dari Gustavo Almeida, seorang striker butuh gol dan inilah saatnya, dan dia menjalankan tugas dengan sangat baik dan mudah-mudahan ini menjadi keran gol yang dibuka oleh Gustavo Almeida. Dan kalau kita melihat dari gol kedua penalti, gua sih jujur sebenarnya pengen Aliudin yang ngegolin kan. Iya, ternyata Aladin. Gue juga pengennya Budi Sudarsono tuh. Aliudin ternyata Alaidin. Gue tuh seneng untuk orang-orang yang bisa mencetak gol di debut gitu. Tapi sayangnya memang gol itu harus dianulir karena harus diulang penaltinya karena kiper Diki dan juga Alaidin itu maju duluan ya. Jadi sebenarnya yang menjadi permasalahan dari ini, kebetulan wasit asing juga cukup cermat ya. Gua kira bakal di cancel penaltinya karena Alaidin udah masuk duluan ke dalam kotak penalti. Tapi dia masuk ke dalam kotak penalti bersama satu backnya Madura United, kalau salah boleh dikoreksi, ini Monteiro kalau nggak salah yang masuk.
Terus tapi ternyata ada pergerakan lain Diki. dari Diki yang ternyata udah melakukan gerakan terlebih dahulu, entah dia melakukan loncatan terlebih dahulu atau kakinya nggak digaris. Nggak digaris. Kita tahu lah dalam aturan penalti bahwa tim yang dihukum penalti itu tidak memiliki advantage sama sekali Ya, kan. karena kan dihukum. Karena dihukum, Iya. itu yang harus menjadi kita garis bawahi karena dihukum. Jadi ya nggak ada Keuntungan. apa bargaining mereka Iya, nggak iya, ada nggak bargaining, setuju. tawar menawar dan akhirnya penaltinya diulang dan Maxwell menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan gua rasa memang penalti ya bukan hanya walaupun Bukan doang, ya. Dita ngomong bukan doang itu betul karena mungkin ada beberapa tim yang mendapatkan penalti tapi penalti yang gagal ada banyak di seluruh dunia bahkan Messi aja tahu bagaimana Iya. sulitnya mengeksekusi penalti jadi menurut gua tetap harus mendapatkan apresiasi sih. Dan pengen meluruskan juga ketika kiper yang melakukan tadi gerakan lebih dahulu atau kakinya tidak digaris, itu tuh kalau misalnya penaltinya gol itu tidak akan diulang, tapi Yes. karena penaltinya tidak gol maka diulang karena dianggap itu merugikan penendang. Yes. Gitu. Iya. Itu Jadi ada ya ini di aturan. meluruskan aja gitu aturannya. Nah, kemarin meskipun gol tapi itu kan kesempatannya setelah bolanya diblok. Iya. Jadi itu mungkin keputusan wasit mengulang penalti tersebut dan akhirnya Maxwell juga menjalankan tugasnya dengan baik dan menjadi top skor sementara untuk Persija ya Maxwell. Yes. Iya, iya. Bahkan top skor Super League juga bersama Dalberto betul. 11 gol dia. Iya, dan kalau ya tadi sekali lagi kalau harus yang ada di harus dikritik ya tadi mungkin dengan skuad yang banyak cedera dan banyak tanpa pemain tengah murni mungkin ya. Iya, Kecuali pemain tengah inti lah. Inti. Tapi Persija masih bisa menunjukkan bahwa ya ini rumah mereka di GBK. Tapi untuk next game-nya ini yang harus dicari formulanya oleh Mauricio Souza. Bagaimana bisa membuat lini tengah yang bukan cuman bisa menang intercept tapi juga kreatif. Yap, betul. Itu kemarin yang mungkin kurang di laga Persija versus Madura United. Ya kelihatan ya sebetulnya dari aspek kreativitas Persija Jakarta ya, tapi memang ya betul tadi yang dikatakan Labib bahwa ya kita perlu diapresiasi dengan 2 gol yang diciptakan oleh Persija Jakarta. Iya, dalam melalui kondisi yang tidak putih, ideal. tidak ideal, banyak beberapa pemain yang cedera juga Absen. ya. Tapi yang juga menarik atensi gua bahkan juga mungkin ya sobat penggiba adalah bagaimana strategi transfer dari Persija Jakarta ini Yes. ya yang masih menimbulkan tanda tanya, ada nggak kira-kira pemain yang saat ini pemain asing Persija Jakarta yang mungkin bakal keluar nantinya? Harusnya sih ada ya, karena pemain asing yang saat ini berada di tempat training campnya Persija itu ada 12 orang. Iya, 12. Belum 11. Oh iya masih 12. gara-gara si Aledin Bukan Alidin yang masuk, ada Paulo Ricardo, center back yang baru kan. Dan gua ngeliat ini Paulo Ricardo masuk menggantikan siapa? Karena ketika Paulo Ricardo didaftarkan berarti ada satu nama asing. Kan Francia udah ya. udah Fransa kan keluar, gantinya kan? Alaidin. udah. Alaidin gantinya. Gantinya Alaidin. Kan Nah, tinggal Paulo satu. Ricardo ini belum tahu gantinya siapa. Apakah Thales dikembalikan lagi ke Itu ada opsi, Arema tapi Thales FC? mengatakan bahwa kontrak saya sama Persija 1 musim dan ditambah ingat Thales ternyata menjadi bagian integral penting juga Iya Persija lagi. di pos pertahanan. Dia udah mulai settle ya, udah mulai tune in ya. Dan gua ngelihat sih mungkin ada satu di antara Gustavo Almeida ataupun Ryo Matsumura. Kayaknya Rio Matsumura karena injury prone ya. Iya, injury ya baru Sama attitude sembuh things dari sih. cedera. Kalau attitude sih kita nggak ada yang tahu ya, tapi kalau gua ngelihat sih Oh iya. mungkin kalau Ryo Matsumura Ya. menjadi nama yang berikutnya akan dipinjamkan oleh Persija mungkin karena Opsi pinjam ya. dia kan sempat cedera panjang Ya. ya, mungkin ingin memberikan minute play, Mengembalikan match fitness. mengembalikan match fitness-nya juga. Banyak lah variabel-variabel kenapa menurut gue kayaknya Ryo Matsumura nih. Karena kalau gue ngelihat Persija ini untuk posisi attacking midfielder udah ada Alano yang tiba-tiba nih kalau main di dalam gameplay ya ketika pertandingan udah berlangsung, Alano yang jadi AMF. Jadi penyerang lubang ataupun jadi playmakernya. Fajar Fatur Rahman, Bruno Tubarao atau Ilham Rio Fahmi yang berada di sisi flank kanan berubah fungsi menjadi sayap kanannya. Nah, gue ngeliatnya seperti itu. Kalau gue ngeliat AMF murninya Persija saat ini adalah Witan Sulaiman. Ya. Tapi ketika pertandingan Witan juga bisa bertransformasi menjadi winger. Sayap ya. Posisi naturalnya Witan. Jadi gue ngeliat mungkin kayaknya Ryo Matsumura, walaupun Ryo Matsumura juga menurut gue juga cukup proper lah mengisi posisi itu. Tapi kalau ngelihat dari kondisinya dia yang sempat cedera panjang dan membutuhkan waktu untuk mengembalikan kembali match fitness dan juga form terbaiknya,
sepertinya sih Rio Matsumura, tapi Gustavo Almeida juga mungkin masuk nama berikutnya karena udah ada kehadiran Aledin Ajairi ini, Dit. Jadi mungkin antara dua ini kita akan melihat kebutuhan mana yang mungkin yang dipinjamkan Persija ini bukan karena dia jelek bukan, ya, karena ada emergency call di situ ya. emergency call dan ada hitung-hitungan dari Coach Mauricio Souza, ada penilaian dari Coach Mauricio Souza siapa nih yang sepertinya belum masuk banget ke skemanya Coach Souza. Yes, tapi kalau menurut gue sih memang ya ada benarnya ya kalau kita kasih prediksi nih untuk Sobat Penggibah. Dari 12 nama pemain Persija Jakarta, ya pasti ada satu yang keluar dan nama yang mungkin paling tersorot, mendekati ya Rio Matsumura. Karena memang dia cedera awal musim. Iya, bahkan sebenarnya Teles Lira juga nggak menutup kemungkinan karena kan Paulo Ricardo CB. Iya. Teles juga sama-sama center back, ya sama-sama bisa. Tinggal ini balik lagi ya, tinggal gimana nanti pendekatan dari Mauricio Souza nantinya. Dan kebutuhan apa dan yang kebutuhan diinginkan oleh tim. seorang Souza di sisa putaran kedua ini. Tapi gue melihat dengan adanya Sain Patinama dan Fajar Fatur Rahman, ini sisi wingnya Persija Wah, mewah iya sih. Yep. Ada Sain, ada Doni Tripamungkas, Masih ada Doni Bruno Tubarau, ada Fajar Fatur Rahman, belum di depannya Alano, Maxwell, Witan bisa ke sana. Betul. Ini menurut gue sih Depan ada Aladin sama Excel. cukup luar biasa, bagus. Ya. Kedalaman squad ya. Iya. Dari Persija Jakarta memang ini yang menjadi concern tersendiri Betul. bagi Mauricio Souza dan makin menarik pastinya. Bagaimana persaingan di paruh musim kedua ini sesuai dengan apa yang kita sempat obrolin juga, guys. Betul. Ivan Jenner belum main ya? Ya, Ivan Jenner belum diresmiin. Tapi udah ada fotonya. Iya. Enggak, Serius itu ya? foto AI. Masa? Itu foto dia di Utrecht masih. Oh, kita mau bahas transfer boleh. Nanti. Tapi bener nggak sih? Ya, rumornya seperti demikian. Namanya rumor mah nikmatin Oh. aja. Namanya rumor. Ya bagus juga kalau sana Ivan Jenner Ke Persijanya. Persija kan. Iya. Yang pasti bukan pemain asing. Iya, nggak Ya, asing kayak dia. Sain. Ya kan pemain Indonesia tuh dia. Oh, jelas, Iya. paspor Indonesia yang bikin mahal. Dan semakin memperkuat lini tengah dari Persija Jakarta. Iya, yang sebenarnya Oke. Persija membutuhkan posisi nomor 6 dan 6 nomor ya. 8. Ya. Ini ketat ya persaingan yang ada di Super League, Sobat Penggibah. Dan baru mulai juga pada musim kedua. Sama halnya kalau kita melihat kemenangan di laga pekan ke-18 kemarin, yang menjadi krusial adalah di saat Persib berhasil untuk menaklukkan PSBS Biak yang penampilannya menurut gua, karena gua nonton tuh kemarin, gua salut banget sama Mas Biak. Kahudi, Iya. ya sebagai caretaker dari PSBS, Bilang aja legendnya PSS juga. legendnya PSS PSIS. Yes. Oh, caretaker ya sekarang ya? Jatuhnya caretaker Iya. menggantikan pelatih sebelumnya. Ya, dan yang membuat istimewa di laga Persib dan PSBS itu yang pertama adalah gimana Persib dapat challenge dari tim yang ada di peringkat bawah. Terus yang kedua adalah menguji kreativitas kembali ya dari Persib Bandung. Ya karena dari banyaknya peluang atau opportunity yang diciptakan Persib, ya ternyata memang yang masih menjadi tanda tanya adalah end produknya mana. Golnya ya? Iya, golnya Iya. mana gitu. Tapi, nah yang menarik juga adalah PSBS nih mainnya compact banget, Pak. Iya, gua sih kemarin pas gua Defense-nya keren banget. ngelihat mainnya PSBS Biak dari awal, selain memang di pertemuan pertama Kadu Monteiro, kiper PSBS asal bagus tuh. timnas Angola, bekas kiper timnas Angola, dia main bagus. Gua rasa nih kiper akan main bagus juga nih GBLA, tapi mungkin kebobolan ya. Dan gua ngelihat benar-benar Kadu Monteiro jadi palang pintu tangguh untuk PSBS, selain memang dia seorang shoot stopper murni, tapi juga komandonya yang gua lihat bagus banget kepada Sandro Embolo dan juga Nur Hidayat Haji Haris. Ini Nur Hidayat Haji Haris ini rapih banget mainnya. Compact, rapi. Nyangka nggak lo ngeliat Nur Hidayat kayak gitu tuh? Bagus banget. Walaupun tinggi cuma 175 cm, kemarin duel-duelnya lawan striker Persib tuh dia bisa ngimbangin ya. Iya. Mungkin Mobil mewahnya di bawah. apa? Oke, lanjut. Boleh lanjut ya yang serius. Lanjut. Gue tahu tuh. Semuanya akhirnya pas gua bikin satu tweet buat Nur Hidayat, mobilnya mana tuh mobil mana? Ya tapi itu hanya bercanda doang dan gua ngeliat applause juga buat pertahanan dari PSBS Biak yang bisa menahan Persib Bandung sepanjang 88 menit ya, sebelum akhirnya roboh dari golnya Bergwinho di menit 89. Tapi ingat, PSBS juga harus main dengan 10 orang sejak menit 57. Kapten mereka Heri Susanto yang sebenarnya sejak babak pertama main solid, main bagus juga harus kena kartu merah. Dan gua ngeliat sih
terlepas emang Persib layak menang dan mendapatkan 3 poin, tapi PSBS juga memberikan perlawanan luar biasa. Ingat PSBS saat ini posisinya adalah posisi terakhir untuk aman dari zona degradasi, alias posisi ke 15. 15. Dan gua nggak ngelihat PSBS ini sebagai tim yang main dari posisi 15. Ya. Mainnya bagus, bahkan ketika mainnya masih sama-sama 11 lawan 11, dia bisa ngimbangin Persib Bandung. Ya. Ini sebenarnya bisa menjadi evaluasi buat Coach Boyan Hodak, ngelihat Persib Bandung masih ada di beberapa celah yang bisa dieksploitasi oleh lawannya. Salah satunya yang sering kita bahas adalah bola-bola bypass. Ya. Atau bola-bola Sepakat. direct ya. Dan kemudian kemarin juga gua ngelihat penyerang-penyerang dari PSBS Biak yang dikomandoi oleh Luquiñas ternyata juga bisa memberikan fluiditas untuk pertahanan dari Persib. Tapi ya ada advantage setelah Heri Susanto mendapatkan kartu kuning kedua, ya Persib pastinya lebih leluasa dan Tom Hai kembali dengan sinarnya menjadi inspirator dan juga kreator. Dan kemarin ingat golnya Bergwijn itu asisnya Ramon Tankih karena flick. Iya. Banyak yang bilang Flick header. ini sebenarnya mengarahnya mau bukan ngasis ke Bergwijn Ke gawang. ke arah Iya. gawang, tapi cukup melebar. Di situ kebetulan ada Bergwijn yang terlepas dari posisi offside, langsung disontek di atas di depan mulut gawang Kadu. Dan gue ngeliat kemenangan Persib layak, tapi ada catatan. Ya, ada catatan memang perlu untuk dibenahi oleh Boyan Hodak ya Yes. pastinya. Dan gue kemarin gue nyatet satu nama nih, Eduardo Barbosa. Oh, gelandang mereka. PSBS Biak. Iya, Barbosa. Ini pemain keren banget guys. Masih 22 tahun. Yang pertama usianya masih muda. Yep. Terus habis itu gimana dia bisa menjadi fluiditas ya di lini serang dari Katalisator juga ya untuk lini katalisator tengah serangan PSBS. ya. 1v1-nya bagus. Oh iya betul. Terus habis itu dia sempet Khas Latinos. Yoi. Kan dia di sisi kiri ya. Yep. Terus nggak jarang kan dia dapat cover dari Kakang Iya. dan 2v1 gitu loh. Tapi dia tenang banget dan ini jadi salah satu pemain yang menurut gua Player to watch. ya Iya. di Super League. Mungkin musim depan. Ya. Mungkin musim depan. Kalau PSBS Biak degradasi. Iya. Tapi menurut gue Iya. kalau PSBS Biak degradasi, pemain-pemain yang ada di Starting Eleven kemarin itu banyak direkrut Iya. sama klub-klub yang masih bertahan. Jujur, gua atau ngeliatnya promosi. Latin-Latinnya Bagus. Luquiñas bagus, terus Sandro juga solid. Iya. Bahkan ya, kalau menurut gua tadi lu bilang kan ada Luquiñas, ada Iya. Barbosa. Kadu kipernya udah pasti jadi inceran Iya. klub-klub. Kemarin Doi posting kan di X gitu terus kayak, "Woi, dia terpukau Lewat banget sama terpukau. kipernya PSBS." Akun anonimnya apa akun dia? Akun asli. Akun asli. Akun asli. Gue nemuin dia pas main sama The Dragao FC Porto. FC Porto. Iya. Punya cap 1 sama FC Porto. Iya. Pas masih muda Iya. dan akhirnya dipanggil sama timnas Angola. Dan setelah itu ya karirnya ada di Liga 2 Portugal dan Susul lah, susul. Ya susul, tapi tetap Enggak, untuk di Eropa susul. susul, tapi untuk main di Asia, Iya. apalagi Asia Tenggara, ternyata bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa. Iya. Oke, ini yang jadi perbincangan hangat juga di Persib yaitu adalah Barba yang ternyata bertahan. masih main. Ya, ini adalah kabar positif pastinya. Sangat positif. Walaupun ada beberapa akun-akun Ada pendukung beberapa pihak lah. ya, pendukung dari Persib yang kerap jadi paparazinya Barba Dengan wajah yang dengan wajah yang murung gitu ya. sebenarnya antara murung atau namanya abis latihan kan capek juga Iya. Kita Atau harus positive thinking lah mungkin gitu. semua orang habis latihan tuh capek mukanya pasti, apalagi kalau misalnya latihannya cukup berat, Iya. intensitasnya tinggi, ya pasti lelah juga. Iya, kan yang pasti juga Barba nggak mikirin pinjol ya, Wak. Iya pasti. Nggak pernah Tapi- kan Mbak mikirin token rumah listrik gua udah Tapi ini diisi apa belum? Nggak mungkin. ini kabar baik. Ini adalah kabar yang positif tentunya bagi Persib yang apalagi juga sebetulnya kan bakal ada agenda yang sangat padat nantinya di bulan Februari. Ada Chelsea. Yes, lalu kita juga kemarin melihat duet di lini pertahanan udah mulai compact juga. Yes. Ada Mas Ricardi dan juga Julio Julio Cesar. Lalu juga ada Kakang yang diberikan Slot sebagai kepercayaan bek kanan. sebagai bek kanan. Alvendra Dewangga di kiri. Kayaknya Dewangga bakal menyegel posisi bek kiri buat Iya. dirinya. Kurzawa? Ntar menarik nih. Ntar menarik nih Kurzawa, ya kan? Makanya kita ngasih satu-satu dulu nih. Karena yang menarik adalah ternyata sekarang Boyan Hodak udah menemukan satu spot yang paling tepat, yang paling optimal buat memaksimalkan Dewangga. kredibilitas Eliano Renders. Oh, Karena DM. iya efeknya
berawal dari Dewangga yang tampil apik di posisi bek kiri ternyata dia. Yes. Dewangga kita semua tahu dari zamannya Liga 1 2021, PSIS. 2022 sama PSIS. Masih zaman Di Gojek Traveloka itu. Betul, ketika usianya masih 20 tahun, dia udah solid di usia. Iya. Maksudnya dia udah se-mature itu melewati mungkin di usia 20 tahun dia udah lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Kayak kita bahas juga kemarin, Dewangga kayaknya bakal Segel posisi bek kiri dan akhirnya kejadian udah semakin nyaman. Akhirnya Boyan Hodak pede untuk menaruh Eliano Randers lebih ke depan sebagai seorang central attacking midfielder. Kemarin Eliano nggak bisa main karena kalau tidak salah hukuman akumulasi kartu, tapi it's okay lah, lini tengahnya Persib kan juga lumayan kaya. Walaupun Maklok ternyata harus cedera di menit 17 digantikan oleh Adam Persibek. Enggak ada Malif. Persibek kemarin kebetulan nggak masuk DSP. Nggak masuk DSP kebetulan. Dan gue ngeliat jadi ini saling menguntungkan nih. Dewa nggak bisa ngambil pos back kiri. Ternyata Eliano ditempatkan lebih Bisa advance. unlock Bisa potensinya. nge-unlock posisi yang luar biasa. Jadi mungkin seorang siapa ya, Boyan Hodak ini butuh pemain Persib yang berani untuk melakukan manuver dari Iya. lini tengah. Iya. Karena tipe dari Tom Hai, Marklock dan Lucho ini bukan tipe-tipe melakukan manuver penetrasi, ya. penetrasi. Mereka itu tipe-tipe yang Passing, distribusi progresi, bola, ya. iya, progress, delay. progress passing, tempo, jaga tempo permainan Iya. Persib. Pas Aeliano di sana, oke mainnya. Ya terlepas kemarin nggak main, tetap lini tengahnya Persib, oke. Karena ada Malis yang bisa menjadi box to box Iya. midfielder kan. Dan gua ngelihat kemarin di lini depan juga harusnya menjadi perhatian ya, karena lagi-lagi gol bukan Iya dari lagi. penyerang tengah ataupun Iya. dari Bulan Emre Yung Barros atau sama Ramon Tage, Tato. Andre Yung kemana ya? Iya, Berguinho mencetak gol pertama dari 14 laga bersama Persib Bandung, walaupun sebenarnya asisnya banyak, tapi gol baru sekarang. Baru maksudnya ketika lawan PSBS kemarin di pekan 18. Gue juga kaget loh, dia bilang Bergio baru 1 gol. Oh iya ya, baru pertama itu. Iya, tapi asisnya banyak. Iya, Asisnya banyak di kejuaraan Asia dan juga di Super League. Dan untuk lini depan pasti harus ada evaluasi dari tim manajemen Persib Bandung. Mungkin kemarin terakhir Dit ada pengenalan ya, Dion Max dan juga Levin Kurzawa. Iya. Gimana lu Dit ngeliatnya? Gua ini lawan PSBS ya. Enak banget ya dari tadi pagi makan kacang ya. Coba pasti dua. Di smash sama Labib. Nice. Smash sama Labib nih. Gua ngeliat laga lawan PSBS itu bukan kali pertama Persib tuh mengalami deadlock. Karena sering sekali mereka tuh bisa masuk final third, cuman end produknya. Iya. Bagaimana kipas, bagaimana passing-passing atau umpan-umpan yang bisa menghasilkan gol itu yang mungkin masih kurang. Dan nih kalau kita lihat ya, passing itu kan ada dua sisi ya, yang memberi dan yang menerima. Ya. Mungkin yang memberi sudah berupaya, tapi yang menerima tidak mencari ruang, tidak mencari posisi yang bagus. Akhirnya tidak punya opsi passing atau tidak menemui sasaran. Ya. Yap. Nah ini yang mungkin menjadi PR dari Boyan Hodak, bagaimana pergerakan off the ball striker tengahnya ini yang harus lebih dilatih lagi gitu. Karena kalau udah one on one atau misalnya udah dapat peluang bersih, pasti bisa masuk gitu. Tapi ini bisa sampai dapat peluang bersih ini yang susah. Dan itu kelihatan kemarin lawan PSBS Biak, mereka nggak bisa membongkar di satu sisi. Apresiasi juga untuk lini belakang dari PSBS Biak yang luar biasa, sporadis, Spartan gitu, dan disiplin. Nah, Persib ketika ketemu tim-tim yang bermain dengan disiplin yang sangat tinggi, sangat kesulitan. Beberapa kali bagaimana mereka susah melawan Persijap waktu masih bagus. Awal musim. PSIM gitu. Nah, ini harusnya menjadi catatan untuk Boyan Hodak. Tadi setuju dengan Labib bagaimana mereka kayaknya sih harus menambah amunisi, entah itu attacking midfielder yang punya kreativitas untuk membongkar. Pastinya. Ya, makanya Eliano jadi CM untuk eksplosivitasnya tadi. Dan bagaimana dia berani untuk melakukan manuver. Nah, butuh pemain-pemain yang seperti itu atau punya striker yang memang bisa menjemput bola dan bisa mengeksekusi peluang macam Harry Kane. Memang terlalu tinggi Harry Kane. Maksudnya tipe seperti Harry Kane gitu. Dan dengan kondisi ekonomi yang ada sih harusnya bisa dapat ya. Gitu. Dan in this ekonomi sih layak ya, bisa lah Persib untuk ya. Persib. Iya. Dan kehadiran tadi kalau menambah pertanyaan dari Labib, Kurzawa dan juga Dion Marks. Kurzawa ini kan dalam beberapa tahun terakhir baru bermain berapa Bib catatannya? Catatan gua adalah dalam 4 musim terakhir 570 menit
570 menit. Dan dikit 6 ya. bulan terakhir nggak ada klub dia. Setelah lepas dari FC Boa Vista Portugal di musim 24-25. Artinya dia harus menemukan sentuhannya terlebih dahulu. Yep. Bukan cuma beradaptasi dengan lingkungan dan dengan cuaca, dengan makanan, tapi juga dengan kondisi lapangan, dengan bagaimana cara bermain. Karena sebagus-bagusnya pemain, kalau sudah lama tidak bermain di level kompetisi yang tinggi gitu, itu tuh akan berpengaruh pada kebugaran dan juga performance-nya dia. Nah ini PR-nya Persib bagaimana mungkin dia akan sering dimainkan dari babak kedua dan ketika sudah siap mungkin nanti lawan Gamba Osaka baru main. Kalau Persib masuk ke 8 besar. Iya. Tapi kemarin kehadiran Kurzawa juga menurut gua ini adalah sebuah statement juga dari Persib. Ini juga satu sisi challenge buat Persib benar bagaimana mengembalikan kualitas kemampuan terbaik Kurzawa. Di musim 2017 itu adalah musim terbaiknya Kurzawa. Kurzawa ini kan pernah bermain sejak dia itu dikenal sejak usia muda ya bersama AS Monaco kemudian ke Paris Saint-Germain gitu dan juga menjadi back timnas dari Prancis. Dengan pet carrier yang semewah itu pernah berselebrasi bareng Neymar. Harusnya kita tahu ya kualitas Kurzawa, tapi kita ingat sejak musim 2021-22 Kurzawa drop banget setelah mendapatkan cedera cukup parah ya di lutut. Untuk pemain bola cedera lutut itu udah paling heavy ya, paling berat gitu. Dan gue ngeliat kemarin ya gimana Kurzawa harus bisa cepat beradaptasi dan cepat tune in dengan tim Persib Bandung itu sendiri. Ya gue sepakat sih sama Lebih. Kenapa gitu? Gue tadi ngeliat lagi gini banget dia kan. Duduknya gini ya. Udah berasa lagi duduk di bukit Teletubbies gue kata. Tapi gue sepakat sama yang dikatakan Maneh tadi ya. Maneh. Karena Kumaha. Kurang. Iya. Karena ini yang pertama yang gue cermati adalah bold statement dari Persib. Melepas Rezaldi Hehanusa dan juga Hamra Hehanusa ke Persik, otomatis memang meninggalkan adanya ruang di Pertahanan. sisi kiri. Walaupun memang kita tahu ya, kedalaman skuad Persib kan ini bagus ya. Dan ditambah lagi juga DNA pemain-pemainnya ini rata-rata adalah pemain yang versatile. Yes. Ya, dan advantage bagi Boyan Hodak punya Dewangga yang bukan cuma bisa beroperasi sebagai center back atau mungkin DMF, tapi dia juga bisa main bagus di left back begitu. Tapi mau bagaimanapun pastinya ada objektivitas yang dilihat oleh Boyan Hodak untuk mencari pemain yang punya level A++ di sisi kiri dari Persib. Lalu juga Eliano ternyata udah mulai mendapatkan sentuhan barunya di posisi yang saat ini diperankan oleh Eleno Renders, ya which is good buat Persib. Tapi Kurzawa Kurzawa Siapa yang gua tahu dulu nama main FIFA, gue makainya dia terus tuh di bek kirinya PSG tuh. Kalau Kuswara mungkin nggak ada yang tahu. Koswara di Bandung banyak. Koswara. Tapi kalau Kurzawa, Iya. gue tahu Kurzawa dari Euro zaman U21 yang dia selebrasi ke pemain Swedia yang kayak gini nih. Gue taunya dia pemilik klub Legia kan. Legia Kurzawa. Iya, Warzawa itu kebetulan Warzawa. Ya, tapi memang ya Sobat Penggiba bisa lihat lah catatan statistik dari Kurzawa di saat dia memperkuat PSG, walaupun di Boa Vista itu adalah akhir dari perjalanannya di Eropa ya sebetulnya. Tapi juga ya perlu diingat bahwa dia beberapa kali sempat mengalami cedera, dan cederanya dia kan nggak main-main ya. Iya parah, cukup parah. Mungkin memang ini bisa gua artikan selain bold statement dari manajemen Persib, tapi juga bisa jadi ada indikasi ya Kurzawa dia akan tersengat dengan atmosfer yang ada di Bandung, di GBLA, dan bisa jadi ini adalah momentum bounce back dari karir Kurzawa. Betul, karena kadang-kadang juga Asia memberikan sebuah nyawa baru buat pemain-pemain yang dianggap sudah deadwood. Banyak pemain-pemain Eropa yang mungkin dianggap karirnya sudah mandek atau mati, tiba-tiba bermain di kompetisi Asia dan dia kembali menemukan warnanya lagi sebagai seorang pesepak bola. Dan ini jadi kesempatan besar jika Persib Bandung dan juga Kurzawa benar-benar ingin berprestasi, ya harus kerja keras tentunya di putaran kedua dan cepat untuk beradaptasi. Karena kan datanya Kurzawa itu bertepatan dengan dimulainya putaran kedua. Jadi waktu yang 2 minggu kemarin libur, Kurzawa belum bisa berlatih bersama Persib Bandung, dan mungkin ini juga jadi tugas tambahan buat Andrew yang bisa mengenalkan kota Bandung karena sama-sama berbahasa
France. Jadi biasanya mainnya di Paris, ini Paris Van Java ya sekarang. Ke PPJ dia kesuka jadi. Jadi tuh Kesuka jadi akhir. ICC Persib jadi bukan ICC PSG lagi ya. Iya. Dan Kurzawa kan ngincer katanya mau main Piala Dunia dia. Soalnya agak repot ya. Makanya Kagak dong. Siapa Iya, tahu kan iya, di iya. Prancis Theo Hernandez kurang gimana. Iya Di benar, posisi benar. begini, Luka Digne. Iya bisa jadi. Lawannya jujur kalau suara PSG sih Luka Digne sama Hernandez sih kalah ya. Enggak lah, Hernandez bagus banget anjir. Iya sih. Iya. Cuman ya Kuswara ini kan Kuswara lagi, Kurzawa. Koswara ada. Dadang Koswara ya. Banyak, Koswara banyak kalau Kurzawa. Tapi Kurzawa ini juga kan dia bisa beroperasi sebagai left midfield ya. Iya. Atau LCB bahkan. Atau LCB. Jadi ya dia punya Versatility. versatility yang memang pastinya ya akan sangat membantu kebutuhan dari Bueno Hodak. Nah, Dion Max di mana nih guys? Gideon Max nih. Nih, kalau gua ngeliat ya, Tebel banget nih pertahanan nih. Dion Max ini mungkin akan mengisi, gua nggak tahu, mungkin salah satu regulasinya kan bermain dengan pemain timnas under 23 Iya. dan Kakang Rudianto ini musim terakhirnya dia bermain Oh iya. sebagai pemain yang berstatus under 23. Karena Tahun depan 23 umurnya. udah nambah Udah ya. nambah, 24 ya. Kakang Rudianto udah lebih 23 jalan 24. Enggak berasa ya. Gak berasa ya Kakang, Robi Darwis, itu Iya. udah selesai tuh masa-masa mudanya. Terus juga kemudian pas gue lihat, oh mungkin ada satu regulasi yang coba diselesaikan problemnya oleh Persib Bandung, yaitu mendatangkan Dion Max yang usianya masih 20 tahun dan dia kan sebelumnya main di Top Os ya, klub RCT Divisi, dan juga sempat bermain untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 bulan Oktober kemarin, dan di Desember main di SEA Games. Dan gue belum melihat semaksimal itu ketika di timnas, karena gue jujur nonton Dion Max itu ketika dia di timnas U23 aja. Iya. Dan ini juga harus menjadi challenge tentunya bagi seorang Dion Max, apakah dia bisa tune in dengan skema dan juga kebutuhan dari seorang Boyan Hodak. Kita tahu Boyan Hodak ini pelatih yang nggak pandang bulu. Ketika pemain ini bagus, walaupun dianggap bukan pemain inti, dia bakal mendapatkan Iya. minute play. Dan sebaliknya, walaupun ini pemain hebat, pemain berkelas, tapi dia nggak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Boyan, bisa aja dicadangkan kan. Dan Iya. ini harus menjadi pelecut motivasi bagi seorang Dion Max jika dia ingin bermain untuk Persib Bandung, at least as a first team player, ya dia harus kerja keras banget. Iyalah. Untuk Dion Max sih harus Layernya kan Barba, Matrikardi dulu. Iya, Barba, Matrikardi, Cesar. baru dia. Iya. Iya. Berarti dia kan pilihan kedua, bahkan Iya. kadang-kadang Frans Boutros lebih nyaman bermain, bisa dimainkan juga sebagai seorang center back kan. Dewangga. Iya. Dewangga juga bisa. Iya. Kakang kan juga Kakang juga bisa sebagai seorang center back. naturally-nya center back dia. Iya, walaupun dia ngantongin siapa kemarin di MU. Garnacho. Karena dia udah di MU. Oke, jadi untuk Persib ini adalah kemenangan yang penting ya untuk bisa kembali menyegel puncak klasemen, karena Iya. juga di saat yang bersamaan Borneo FC menang di markas Solo, dari Persis Peralta. Solo. Peralta lagi-lagi. Peralta golnya absolutely good ya. Dan kedatangan Astina juga membantu Astina, kerja aduh. dari Peralta dan juga Juan Villa, pemain favorit Dita. Enggak. Ini nih yang- Kita udah makin banyak Gol ya? ininya, Iya. Oppo-nya ya. Oppo-nya pasti dong. Oppo-nya tuh udah tuh. Iya. Ya sama kayak Ezra Walian lah. Bisa bikin Peralta. Iya, Peralta Sel. Peralta Oke. Sel. Tapi ini nih, Borneo selalu menghadirkan gebrakan melalui pemain-pemain asing yang berasal dari Amerika Latin Iya, ini efek. yang baru main tapi bagus gitu. Ini sebenarnya adalah efek dari tim manajemen Borneo yang main FM. Bapak Nabil. Enggak, ada tim-tim. Ada lagi ya? Ada tim-tim. Iya, Kan karena Borneo Bapak kan Nabil punya tim. suka FM. Jadi dia scouting dan juga tim analisisnya yang Ngebantunya salah satu dari FM. best. Wah, Kan kalau iya. kita mungkin salah satu media perbantuan kita tuh kan Transfermarkt ya. Kalau ini main FM, kalau FM kan jelas ya, ketahuan di musim ini mainnya berapa kali, golin berapa kali. Lu tau nggak pemain-pemain yang datang ke Borneo itu rata-rata followersnya pada 2.000, 3.000. Pemain unknown tapi di liganya di Amerika Latinnya pemain yang berkualitas, dan ternyata pas main di Indonesia, jujur Amerika Latin kecuali daerah Chili Barat, sisanya suasananya itu dan juga atmosfernya itu mirip-mirip sama Indonesia. Ya. Mungkin cuacanya, suhu udara. Kolombia juga. Kolombia mah mirip banget. Iya kan? Ekuador mirip banget. Luis Diaz bisa tuh main di Indonesia tuh dia. Aduh, repot tuh kalau itu tuh. Duitnya dari mana? Makanya pemain Brazil, pemain Kolombia juga kan ada John Mena ya Kolombia. Iya. Ya beberapa nama, ya kebanyakan Brazil lah mostly.
cocok banget ya main di Indonesia. Cepet banget nyetelnya. Langsung nyetel. Iya, jadi memang Yang Brazil kayak cuma main di kompetisi provinsi aja bisa berkualitas, apalagi Brazil yang sekarang Serie A, Serie B, Serie betul. C. Jadi memang ya dengan kemenangan yang didapatkan oleh Persija, Borneo FC, Persib, bahkan juga Malut United, Persebaya, Surabaya. Nah, tidak berubah. Iya, tidak merubah posisi ya, tidak merubah data di klasemen sementara ini. Tapi kita udah bahas ini juga sebelum pergantian tahun ya, apabila kita akan melihat banyak tim yang memijak pedal gas itu dengan sangat dalam-dalam. Sejak awal putaran kedua. Siapa yang konsisten, dia akan bisa untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Pastinya. Itu yang gue bisa artikan dan gambarkan nih untuk Sobat Penggibah. Ini karena masih panjang pastinya perjalanan di paruh musim kedua. Dan Gibah Bola akan selalu menemani Sobat Penggibah dengan pembahasan-pembahasan seputar Liga Indonesia dan juga sepak bola Indonesia. Pokoknya jangan khawatir. Bulan puasa bahkan semakin semangat kita nanti. Puasa kita akan hadir 2 kali ya. Pas jam buka dan juga jam sahur, guys. Wow. Buat aman itu kalian. Juga terima kasih nih untuk LED yang sudah mensponsori tempat ini ya, set yang baru ini. Set yang ganteng ini. Ganteng banget dan sempat kan waktu itu gue chat kreatif. Aduh, ini kalau saya nih bisa 2026 kita set baru ya gitu. Direalisasikan sama LED. Terima kasih banyak LED. Mudah-mudahan ini juga bisa membawa berkah tersendiri buat LED di 2026 dan juga pastinya Gibah Bola karena minggu ini kita menuju ke 5.000 subscriber, guys. Ya udah, kalau begitu masih banyak pembahasan yang akan kita obrolin ya. Yang pasti nggak di episode kali ini, tapi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk kasih komen, like dan juga subscribe Sobat Penggibah karena kita butuh banget insight dari komen semua. kalian. Ada pesan-pesan terakhir dari Dita. Silakan Dita. Kata-kata ini. Nah, kata-kata hari ini, Dit. Kata-kata hari ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Yoi. Kalau nggak bisa juara 1, juara 2 aja nggak apa-apa ya Persija. Sampai ketemu lagi, guys. Siap.